بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengetahui atau mendengar tentang fungsi dan tujuan kita berjalan dan hidup di muka bumi ini. Bahwasanya kita hidup untuk sebuah kehidupan yang besar. Hidup untuk hidup yang abadi. Di dunia ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab. Diriwayatkan asal seperti ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib mauquf kepada beliau dari ucapan beliau bahwa dunia itu darul amal. Dunia itu tempat untuk beramal dan akhirat itu tempat perhitungan. Darul jaza, tempat balasan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kalian kami ciptakan sia-sia belaka, tanpa ada aturan, tanpa ada cobaan, tanpa ada konsekuensi dari penciptaan ini? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah pasti. Kita diciptakan bukan untuk sia-sia, dan pasti kita ini akan dikembalikan. Itulah dunia yang juga Allah nyatakan di dalam ayatnya, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Maha suci Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, dan dialah Allah yang maha mampu akan segala sesuatu. Allah ciptakan ini dengan tujuan Dia berdua pun untuk memberikan kepada kalian ujian dari konsekuensi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk, kata Allah, diketahui siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ayat ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Inna hadha dunya hulwun khabir, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa, fa innama kanat awwal fitnah Bani Israil kanat nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dirasa dan indah dipandang, tetapi itu bagi ahli dunia. Manis dirasa bagi orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Indah dipandang bagi orang yang cita-citanya
targetnya, programnya dalam urusan dunia saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian di muka bumi ini sebagai hamba-hambanya yang diciptakan untuk hidup padanya, menghadapi segala yang telah Allah ciptakan di dalam dunia ini, dalam rangka Allah itu untuk melihat bagaimana kalian menyikapi nikmat-nikmat itu, untuk melihat bagaimana sikap amal kalian. Yang seperti ini sering kita mendengarnya. Namun ada satu hal penting yang harus kita ketahui, dan banyak kita berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang kita ketahui tadi. Setelah kita meyakini bahwa dunia ini darul ibtila, tempatnya ujian. Ya, memang tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, kami akan memberikan kepada kalian ibtila, ujian, dalam bentuk sedikit perasaan takut, sedikit perasaan cemas, sedikit perasaan lapar, sedikit kehilangan atau berkurangnya dari perkara dunianya dan perkebunannya. Wa basyiris sabirin. Tapi kata Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pada ayat ini di ujungnya Allah memberikan jalan keluar. Ujian dan ibtila suatu kepastian. Oleh karena itu ayat ini dimulai dengan lam dan nun taukid. Wa lanabluwannakum. Lam di sini lam jawabul qasam kata para ulama. Lam yang berfungsi menunjukkan bahwa sebenarnya perkataan ini dimulai dengan sumpah. Asal katanya nablu, kami akan menguji, memberi ibtila. Tetapi ditambah lanablu, kemudian ditambah nun taukid, lanabluwanna. Di sini ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa itu adalah suatu kepastian. Makna ayat ini, demi Allah kami pasti akan memberikan ujian. Jadi ujian dan ibtila itu suatu kepastian yang tidak bisa dihindari. Namun yang harus dan dituntut kita untuk mewujudkannya adalah dengan apa kita menghadapi ibtila. Dengan apa kita menjalani ibtila tersebut. Besar maupun kecil, banyak maupun sedikit ibtila. Maka Allah pada akhir ayat tadi mengisyaratkan dalam firman-Nya wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Berarti ibtila dan ujian yang akan pasti dirasakan oleh hamba-hamba Allah dengan jenis dan kuantitas yang berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya, dari seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, sesuai dengan tingkat kesungguhan dia berpegang kepada saya. Sebesar itu pula ujian yang akan dia. Tapi Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Di sini menunjukkan bahwa sabar itu adalah senjata kita dan media kita untuk menghadapi dan menjalani al-ibtila, ujian. Sekaligus ada isyarat bahwa as-sabr, kesabaran itu adalah ibadah di antara berbagai ibadah. Dunia seperti ini yang cenderung untuk menyeret kita keluar dari bimbingan syariat, cenderung untuk melemparkan kita pada kehancuran,
mau tidak mau harus dihadapi dengan as-sabr. Ibadah yang namanya as-sabr, yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan hanya orang-orang yang bersabar itu nanti akan dibalas dengan sempurna. Ganjarannya akan diberikan secara sempurna, ajrnya tanpa perhitungan. Nanti di yaumul qiyamah. Bighairi hisab. Ada beberapa amalan yang balasannya itu terhitung, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Tetapi as-sabirun, orang-orang yang bersabar menjalani konsekuensi syariat ini, dibalas dengan tanpa perhitungan dari Allah, menunjukkan sangat besarnya balasannya. Beda dengan kalau dikatakan barang siapa yang sabar akan dibalas 10 kali atau 10.000 kali lipat. Dibandingkan dengan pernyataan Allah dalam ayat ini, bighairi hisab, tanpa dihitungkan, tanpa dihitung, tanpa dibatasi. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Jannah Allah itu, surga Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh berbagai kesulitan dan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Kalau seorang berhasil menembus tembok yang mengitari jannah, yaitu tembok perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita, maka dengan izin Allah dia akan berhasil masuk ke jannah dengan rahmatnya. Tetapi bagi yang tidak ada kemauan untuk menembus dinding al-makarih, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menembus dinding yang Rasulullah sebutkan al-makarih itu tadi. Al-makarih itu segala perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita, terasa berat oleh hawa nafsu tetapi ringan bagi atau terhadap iman. Barang siapa yang enggan, bermalas-malas, tidak berupaya untuk menembus dinding itu, maka sulit dia untuk sampai ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya. Syahwat dengan segala warnanya terkait dengan dunia ini. Syahwat dengan segala maknanya. Sebagian sahabat radhiyallahu alaihim jami'an menyebut salah satu jenis syahwat itu dengan istilah asy-syahwal khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Apa itu? Kata Syaddad bin Aus, seorang sahabi yang bernama Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syahwa al-khafiyah. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari berbagai perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa yang disilakan dengan asy-syahwa al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ditanya sebagian ulama, Imam Abu Dawud rahimahullah, apa itu syahwat al-khafiyah? Qala hubbur riyasah, ambisi meraih kepemimpinan. Ini contoh, pembahasan kita bukan tentang asy-syahwat al-khafiyah. Sekadar contoh bahwa syahwat itu maknanya luas. Rasulullah menyatakan bahwa an-nar itu dikitari atau dikelilingi oleh asy-syahwat.
Syahwat, bukan cuma syahwat satu. Syahwat berarti banyak. Maka barang siapa yang mendekat kepada syahwat ini tadi, dia akan ditelan dan diseret oleh syahwat untuk dia dilemparkan ke neraka. Tetapi barang siapa yang berupaya menjauh, menahan hawa nafsunya, menahan ambisinya, terus dia menjauh dari syahwat itu tadi, dia akan terselamatkan dengan izin Allah dari neraka. Walifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dunia yang dinyatakan sebagai dari istilah ini memang butuh kesabaran. As-sabr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma a'tallahu 'ata'al 'abda 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah Allah memberikan karunia kepada seorang hamba yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan karunia dalam bentuk kesabaran. Kesabaran itu karunia dari Allah. Kalau ada orang yang berhasil, seorang muslim memiliki sifat kesabaran, maka itu sebenarnya adalah karunia dari Allah. Menghadapi berbagai tantangan dunia kita ini membutuhkan as-sabr. Walifiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru para rasul yang sebelumnya, meneladani mereka dalam hal kesabaran. Nabi diperintah oleh Allah. Dalam ayatnya Allah menyatakan, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Sabarlah engkau wahai Muhammad seperti sabarnya para rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi salam. Rasul diperintah untuk meneladani mereka dalam hal kesabaran, menahan dirinya, menahan hawa nafsunya untuk tetap berada di atas raya istiqamah. Istiqamah di atas iman dan takwanya, istiqamah di atas ibadahnya dan istiqamah di atas dakwahnya. Ya, karena memang kesabaran itu merupakan faktor terbesar keberhasilan seorang hamba di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Allah turunkan ayat yang memerintahkan kepada Nabi terkait dengan kesabaran. Kalau tadi diperintah untuk meneladani para nabi yang sebelumnya, sekarang turun ayat langsung terkait dengan beliau. Dalam ayatnya Allah menyatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Wasbir nafsaka, ya, sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sabarkan kamu duduk bersama mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, bermajlis dengan mereka, berjalan dengan mereka. Orang-orang yang selalu bertakwa, beribadah kepada Allah di setiap waktu. Sabarkan dirimu duduk bersama mereka, berjalan bersama mereka. Kemudian Allah lanjutkan, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan kau palingkan atau janganlah pandanganmu, perhatian
mengalihkan dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya, dikarenakan kamu menginginkan sesuatu dari perkara dunia. Kemudian kamu tidak mau lagi memperhatikan mereka, tidak mau lagi sabar duduk bersama mereka, bermajlis dengan sholihin, bermajlis dengan orang-orang yang siap menjalani konsekuensi takwa dengan segala hal yang akan menimpa mereka. Yang Allah sebutkan tadi dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Pasti aku akan timpakan kepada kalian sebuah ujian dalam bentuk sedikit rasa takut, sedikit rasa khawatir. Ya, kekhawatiran ketika hendak menjalankan syariat, muncul kekhawatiran, ancaman-ancaman akan hilangnya sedikit atau banyak kenikmatan duniawi yang ada di sekitarnya. Khawatir dia, kenikmatan kesehatannya. Khawatir dia, kenikmatan yang terkait dengan hartanya dan yang semisalnya hilang dikarenakan berjalan di atas konsekuensi iman dan takwa. Maka Allah menyatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan dalam perintahnya kepada nabinya, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mengikuti kemauan orang-orang yang telah aku lalaikan kalbunya dari mengingatku. Orang-orang yang cenderung mengikuti kepentingan hawa nafsu dan syahwatnya dalam perkara dunia, itu kecenderungannya memunculkan berbagai syubhat-syubhat dan kerancuan-kerancuan. Maunya adalah menyeret hamba-hamba Allah yang mukminin untuk merekomendasi tindakan mereka atau sampai pada tingkatan bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan syahwat duniawi. Jangan wahai Muhammad kamu mengikuti kemauan orang-orang yang telah aku lalaikan kalbunya dari mengingatku. Ya, lalai dari mengingat Allah, lalai dari tauhid, lalai dari bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalai untuk beribadah karena mengikuti berbagai bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsunya untuk terus seolah-olah dunia ini tidak akan benar berakhir. Seolah-olah apa yang dia miliki akan membuat dia kekal di dunia ini. Seolah-olah apa yang dia berhasil meraihnya akan membuat dia hidup selama-lamanya di muka bumi ini dalam keadaan terus sehat, terus enak, bisa menikmati berbagai kenikmatan. Dia mengira seperti itu sehingga dia sombong untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak mau mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada ketentuan syariat Islam. Maka kata Allah, jangan kau ikuti orang-orang yang telah kulalaikan kalbunya dari mengingatku, wa kana amruhu furuqa, dan orang-orang yang barakallahu cenderung sikapnya itu melampaui batas. Jangan kau ikuti kemauan mereka, tetap istiqamah dalam tetapi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, bersabar di atas syariat dengan segala konsekuensinya dari berbagai bentuk musibah yang kemungkinan akan menimpa dia atau keluarganya, atau dunianya, atau fisiknya, atau yang lainnya, merupakan akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Sekaligus merupakan akhlaknya as-shadiqin, orang-orang yang jujur di dalam beriman. Di antara ciri-ciri kejujuran iman seseorang, di antara ciri-ciri kejujuran takwa seseorang adalah kesabaran. Sabar dalam pengertian terhadap berbagai musibah yang menimpanya.
sabar dalam pengertian untuk tetap taat, tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam upayanya meninggalkan berbagai kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Itu merupakan akhlaknya orang-orang as-shadiqin yang jujur keimanannya, akhlaknya orang-orang yang muttaqin. Allah nyatakan di dalam ayatnya, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dan orang-orang yang bersabar ketika ditimpa oleh musibah atau ditimpa oleh penyakit atau ditimpa oleh kemiskinan, kefakiran, gara-gara beriman dan bertakwa, gara-gara dia mau menjalankan syariat Allah, ulaika alladzina sadaqu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Jujur apa yang ada di dalam qalbunya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak bersabar terhadap segala yang menimpanya di balik konsekuensi iman dan Islamnya, maka ada pada dia tanda-tanda untuk tidak termasuk dalam golongan as-shadiqin. Yang sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan mereka dan menjadi serta meniru akhlak as-shadiqin. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang shadiqin dalam imannya, bersama dengan orang-orang yang shadiqin dalam ibadahnya, bersama dengan orang-orang yang shadiqin dalam keislamannya. Duduk bersama mereka, berjalan bersama mereka, meniru akhlak mereka. Dan di antara akhlak as-shadiqin adalah as-sabr. Ya, memang kesabaran itu pahit dirasa pada awalnya. Sebagian ulama menyatakan tentang kesabaran ini, as-sabru kasmihi murrun mazaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal 'asal. Kesabaran itu sama seperti asal katanya. Kalimat as-sabr itu berasal dari as-sibr. As-sibr itu kalau di negeri Arab adalah jenis obat yang diambil dari getah sebuah pohon yang kemudian dipadatkan, rasanya pahit, biasanya untuk mengobati gula darah atau luka yang tidak mengering, atau juga barakallahu fikum, orang yang selesai nifas, ya, atau orang yang tangannya patah atau tulangnya patah. Itu kalau dimakan sangat pahit rasanya. Kalau menyentuh lidah kita, walaupun kita makan gula yang banyak, dia tetap pahit sekali. Kata si penyair tadi, as-sabru kasmihi. Kalimat sabr itu memang seperti namanya, aslinya, asal katanya dari as-sabr. Nah, murrun mazaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu, tetapi ujung-ujungnya, penghabisannya, ahla minal 'asal, lebih manis daripada madu. Ya, kadang-kadang rasa manisnya itu bisa dirasakan di dunia, dan lebih-lebih rasa manis di balik kesabaran itu dirasakan nanti di akhirat. Maka para hadirin yang saya muliakan, kehidupan dunia yang seperti ini menuntut memang dari kita semua untuk menghadapinya dengan sifat as-sabr. Tanpa adanya sifat as-sabr, kita akan diseret
dan digulung oleh ombak syahwat, gelombang syahwat yang terus-menerus mengitari kita. Kita keluar dari masjid ini, ada syahwat. Bahkan kita di dalam masjid ini, kadang-kadang syaitan membisikkan syahwat kepada kita. Target-target duniawi membisikkan syaitan kepada kita ini syahwat. Dijanjikan kepada kita berbagai janji. Masuk kadang-kadang walaupun kita sedang berada di masjid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menggambarkan kepada kalian kemiskinan, kefakiran. Kalau nggak begini, kamu nggak berhasil. Kalau nggak ditempuh jalan ini, kamu gagal. Lalu bagaimana ini dilarang? Hadis di mana? Ini darurat, sudah terpaksa sifatnya. Tempuh saja. Itu syaitan. Kalau enggak, kamu akan begini, kamu akan tertinggal, kamu akan dipersulit, kamu akan gagal meraih target kamu. Syaitan terus membisikkan kepada Bani Adam. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Para hadirin yang saya muliakan, tak banyak yang bisa saya sampaikan dalam majlis pada malam hari ini. Namun saya berharap sedikit yang kita dengarkan dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagi kita sebuah ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan apa yang kita dengarkan ini sebagai ilmu, al-ilmu nafi'. Ilmu nafi' itu adalah ilmu, dalam bahasa kita adalah ilmu yang bermanfaat. Yang Rasulullah SAW dalam doa, di antara doanya itu menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dalam doanya yang lain berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa membentengi pemiliknya, melindungi pemiliknya dari cengkraman syahwat, dan ilmu yang di waktu yang sama dapat menguat, menyingkap tabir syubhat bagi pemiliknya. Syubhat di dalam memahami syariat, di dalam memahami berbagai hukum Islam. Itu ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedikit yang kita pelajari ini sebagai sebab diampuninya dosa dan kesalahan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, sampai kita ketemu lagi di waktu yang lain. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.